Baik, terima kasih atas waktunya untuk mempresentasikan mengenai materi yang akan kami bawakan ini, yaitu perubahan iklim yang berdampak bagi lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan memperkenalkan dulu sama anggota-anggota kelompok kami. Dari kelompok tiga, yakni yang pertama ada saya sendiri, Yuvenus Mario Yunianto. Lalu yang kedua ada Mas Yudan Sohibul. Yang ketiga ada Mas Muhammad Iqbal. Dan yang keempat ada M. Rakia Sabdi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materi. Untuk yang pertama, materinya akan dibawakan oleh Mas Didan Sohibul. Silakan, Mas. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu atau seperti temperatur, curah hujan, atau angin. Pada periode yang waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun, iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil seperti pembakaran lahan ataupun begitu penambangan. Perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Next. Dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim diantaranya adalah cuaca panas yang memungkinkan nyamuk ganas berkembang biak dan menularkan penyakit. Nyamuk ini akan memiliki daya jangkau yang lebih luas untuk menyebarkan penyakit, seperti nyamuk DBD misalnya. Selain itu, peningkatan karbon dioksida di udara meningkatkan jumlah penderita asma dan alergi. Dampak perubahan iklim sesungguhnya sedang dan telah kita alami. Perubahan iklim telah melanda dunia sejak berjuta tahun lalu. Penyebab perubahan iklim oleh kegiatan manusia dan faktor alamiah memberikan dampak yang berbeda-beda. Perubahan iklim tidak saja merujuk kepada meningkatnya suhu permukaan bumi, tetapi juga menurunnya suhu permukaan bumi. Namun, dalam periode sekarang, perubahan iklim ditandai oleh meningkatnya suhu permukaan bumi atau yang dikenal sebagai pemanasan global. Perubahan iklim telah menyebabkan kepunahan berbagai spesies satwa dan tumbuhan dikarenakan mereka tidak bisa untuk beradaptasi dengan iklim terbaru. Merubah batang alam bumi, merubah ekosistem dan ekologi bumi. Perubahan iklim dan pemanasan global memberi dampak negatif yang sangat serius bagi ekosistem alam. Perubahan iklim juga meningkatkan masalah lingkungan hidup dan merusak kehidupan manusia. Next. Ini terjadi karena dampak senyawa kimia yang berasal dari antropogenik lapisan ozon di planet bumi runtuh. Lapisan ini tidak hanya mencegah bumi kehilangan oksigen, tetapi juga melindungi manusia dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Daerah yang sangat dekat dengan garis khatulistiwa akan menerima banyak sinar matahari. Tapi, perubahan suhu yang tidak normal ini juga disebabkan oleh perilaku manusia yang menyebabkan pemanasan global. Oke, next. Mas Iqbal. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Silakan, Mas Iqbal. Baik, saya di sini akan menjelaskan dampak dan fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan,
lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir. Fenomena perubahan iklim kerap terjadi berdampak pada lingkungan, seperti menurunnya kualitas air dan berkurangnya kuantitas air. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer, yang kemudian meningkatkan curah hujan. Meski kenaikan curah hujan dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun curah hujan yang terlalu tinggi Namun curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. Next. Kualitas dan kuantitas air menurun. Curah hujan yang terlampau tinggi dapat menurunkan kualitas sumber air. Curah air juga berpeluang langsung kembali ke laut tanpa tersimpan sebagai air bersih. Sementara kenaikan suhu dapat mengakibatkan kadar klorin pada air bersih, mencairnya gletser. Salah satu dampak paling jelas dari fenomena pemanasan global adalah mencairnya gletser di wilayah kutub. Kawasan yang semula dilapisi bongkahan es secara perlahan mulai menipis dan mencair, hingga dapat mempengaruhi peningkatan permukaan air laut. Perubahan cuaca yang kerap tak menentu dan kian sulit diprediksi merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Fenomena ini tentu saja dapat mengganggu aktivitas melaut para nelayan, juga periode tanam para petani. Gangguan tersebut bisa menyebabkan gagal panen, bahkan jika terlampau parah bisa memicu krisis pangan. Baik, untuk materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu di sini saya akan membahas tentang dampak perubahan iklim ini terhadap kesehatan manusia. Yang seperti kita tahu juga bahwa perubahan iklim ini banyak menyebabkan banyak masalah di lingkungan kita sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita. Dan hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub bumi meleleh, yakni menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir, dan ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Kalau kita ambil contoh saja, ada di musim kemarau yang berkepanjangan dengan gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang sering kali terjadi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Dan tentu kita tahu bahwa cuaca ekstrim sangat berpengaruh pada kesehatan kita masing-masing. Mungkin membawa banyak penyakit seperti ya kadang pilek, demam, dan segala macam. Nah, perubahan iklim juga ini menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak, yang artinya kembali lagi bahwa cuaca ekstrim ini dapat menyebabkan kesehatan kita itu juga sering mengalami gangguan, ya kan? Kita harus jaga kesehatan benar-benar, nah, seperti biasanya. Lalu di satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang. Dan tentu juga ini akan menghambat aktivitas kita, manusia yang beraktivitas seperti berangkat kerja, ya kan? Yang dimana yang nggak punya mobil harus pakai jas hujan atau bahkan harus libur karena mungkin ada angin kencang juga. Dan hujan yang terus-menerus ini dan angin kencang itu juga menyebabkan banjir, yang dimana juga menyebabkan
di lingkungan kita itu terganggu, sehingga banjir juga dapat membawa penyakit-penyakit ini dengan mudah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, sementara di wilayah lain itu terjadi kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Yang dimana sumber-sumber air ini juga kan merupakan kebutuhan primer masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya ya, seperti minum mungkin, cuci baju, dan sebagainya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi, itu juga ada suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari yang dapat membakar kulit. Bagaimana dengan petani dan nelayan yang bekerjanya siang hari, yang harus rela panas-panasan untuk tetap mencari uang. Dan itu juga kualitas hidupnya tidak terjaga apabila cuaca seperti ini terus. Nah, lalu dampak apa sih yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini? Macam-macam. Salah satunya ada kualitas dan kuantitas air yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Iqbal, yaitu menurunnya curah hujan yang terlampau tinggi ini dapat menurunkan kualitas sumber air, dan curahan air juga berpulang langsung kembali ke laut ya kan, tanpa adanya tersimpan sebagai air bersih. Artinya kita sendiri belum sempat untuk menampung air-air bersih tadi untuk diolah lagi kan, untuk digunakan lagi, karena sudah terlanjur kembali lagi ke laut dengan cepat karena curah hujan yang tinggi yang kita belum sempat untuk menampungnya tadi. Nah, sementara kenaikan suhu ini juga dapat mengakibatkan kadar klorin pada air bersih ini memburuk gitu. Akhirnya air bersih ini nggak jadi bersih lagi gitu kan. Dan kualitas airnya tidak baik untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua di sini ada mencairnya gletser. Nah, ini merupakan salah satu dampak yang paling jelas dari fenomena pemanasan global ya kan. Nah, mencairnya gletser ini di wilayah kutub, sehingga kawasan yang semula dilapisin bongkahan es secara perlahan mulai menipis dan mencair, sehingga ketika es mencair otomatis kuantitas air di lautan itu semakin tinggi, dimana kalau misalnya sudah tidak cukup ya pasti naiknya ke darat ya. Bisa mengakibatkan tsunami juga, dan hingga dapat mempengaruhi peningkatan permukaan air laut seperti tadi saya bilang, bisa juga jadi tsunami karena air ini semakin banyak kuantitasnya. Lalu yang ketiga, di sini ada perubahan cuaca yang kerap tak menentu dan kian sulit diprediksi. Dan ini merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim, ya kan? Yang kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, dingin, dan segala macam. Lalu fenomena ini itu tentu saja mengganggu aktivitas melaut para nelayan, ya, dan juga beresiko tinggi kalau misalnya curah hujan sedang tinggi, para nelayan harus berlayar dan mencari ikan. Itu beresiko tinggi, dimana ombak juga sewaktu bisa naik. Dan juga periode tanam para petani, yang dimana kalau misalnya curah hujan terus-menerus juga bisa mempengaruhi juga untuk periode tanam ini berubah-ubah. Pasti kalau misalnya kemarau terus susah untuk menjaga tanaman dari petani ini untuk tetap bagus dan layak jual nantinya. Nah, gangguan tersebut ini bisa menyebabkan si petani ini gagal panen dan nelayan juga gagal untuk mencari ikan gitu kan. Nah, bahkan jika terlampaui parah, ini bisa memicu krisis pangan bagi masyarakat di Indonesia. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh-contoh dari perubahan-perubahan iklim. Ada yang pertama ada di gurun Sahara yang bersalju. Yang kita tahu sendiri gurun Sahara ini seharusnya panas ada di gurun-gurun. Nah, fenomena alam ini itu diduga terjadi akibat tekanan tinggi udara, sehingga suhu sangat rendah yang terkonsentrasi di wilayah gurun itu tadi, yang seharusnya panas jadi sangat rendah sehingga menyebabkan bersalju tadi. Lalu bereaksi dengan tingkat kelembapan
yang tinggal hingga menimbulkan salju. Nah, juru bicara kantor cuaca dan perubahan iklim Inggris itu menjelaskan bahwa cuaca dingin di dataran Eropa yang ada di utara Gurun Sahara bisa mendorong udara dingin yang lembab ke wilayah itu, sehingga kadar kelembapan inilah bisa menimbulkan salju. Lalu yang kedua, ada iklim yang tidak menentu. Nah, perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi kan, karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Nah, faktornya ini apa aja sih? Nah, faktor utama dari perubahan itu tadi adalah perubahan iklim ini tadi, yang adalah efek rumah kaca yang banyak digunakan untuk kegiatan industri. Nah, lahan hijau banyak juga diratakan dengan tanah untuk dijadikan kawasan industri, sehingga mengakibatkan radiasi sinar matahari yang dipancarkan ke bumi ini terperangkap dalam rumah kaca itu tadi. Nah, hal ini menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca meningkat di atmosfer bumi, dan atmosfer pun mengalami peningkatan suhu. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bawakan ini tadi, kan, bahwa gambaran perubahan iklim ini terhadap sektor manapun, akhirnya perubahan iklim mempunyai efek, ya kan, terhadap aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas ekonomi, ya kan, yang utama adalah ekonomi. Kalau misalnya berangsur-angsur seperti itu, selain kekurangan krisis pangan, juga ekonomi bagi petani, nelayan, dan produk orang yang memproduksi suatu barang yang membutuhkan sumber daya alam tadi. Nah, bahkan mungkin untuk seluruh dunia ini juga berpengaruh gitu kan. Nah, selain dampak yang secara langsung berpengaruh terhadap berbagai aktivitas manusia, ini juga ada biaya sosial, ya kan, otomatis makin mahal, dan ekonomi juga harus dikeluarkan untuk memperlambat pemanasan global yang juga sangat tinggi. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perubahan iklim dan dampak-dampaknya, sehingga diharapkan agar kiranya presentasi ini dapat disampaikan dan kita juga tahu untuk mengantisipasi ketika adanya perubahan iklim ini secara tiba-tiba. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.